Suara tawa menggelegar memenuhi ruang meeting lantai 3. Semua mata tertuju pada satu orang yang berdiri di depan proyektor yang mati total. Keringat mengalir di pelipisnya, meski AC dingin menyengat kulit. Kemeja putihnya tampak kusut setelah berkali-kali mencoba memperbaiki kabel yang tak kunjung berfungsi. Ini presentasi penting dengan klien besar, bukan acara komedi, bentak Pak Hendra, manajer divisi, sambil menatap tajam. Berapa kali lagi harus mengulang kesalahan bodoh seperti ini? Klien dari Singapura itu saling berbisik. Wajah mereka menunjukkan ketidaksabaran yang jelas. Rekan-rekan kerja di meja panjang itu menunduk. Ada yang menahan senyum, ada yang menggeleng pelan. Maaf Pak, file presentasinya tadi malam masih berfungsi normal. Saya sudah cukup. Keluar dari ruangan ini sekarang. Langkah kaki terasa berat menuju pintu. Bisikan-bisikan tajam terdengar dari belakang. Dasar tidak becus. Memang sudah kebiasaannya. Kasihan klien sampai kecewa begini. Pintu meeting tertutup dengan bunyi keras. Di koridor sepi itu, ia berdiri sendirian, menatap lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu neon. Handphone bergetar keras di saku celananya. Pesan singkat dari atasan langsung tertera di layar. Temui saya di ruangan dalam 5 menit. Bawa surat pengunduran diri atau hadapi konsekuensinya. Tangan Budi gemetar saat membaca pesan itu untuk kedua kalinya. Pernah nggak kalian mengalami momen ketika semua orang menyalahkan kalian, padahal hati nurani bilang itu bukan kesalahan kalian? Ceritakan pengalaman serupa di kolom komentar. Budi, karyawan divisi teknologi informasi yang sudah 7 tahun mengabdi di perusahaan konsultan ternama itu, dikenal sebagai pekerja keras yang jarang mengeluh. Setiap hari ia tiba paling pagi dan pulang paling malam. Meja kerjanya selalu rapi, file-file tersusun dengan label yang jelas, dan ia tidak pernah menolak lembur meski tanpa tambahan upah. Rekan-rekan kerja sering datang padanya ketika sistem komputer bermasalah atau ketika deadline proyek mendesak. Budi selalu membantu dengan sabar, bahkan ketika tugas utamanya sendiri menumpuk. Ia percaya kerja keras dan ketulusan akan membuahkan hasil. Namun dalam setahun terakhir, setiap kali ada masalah teknis atau proyek yang gagal, nama Budi selalu disebut pertama kali. Presentasi rusak karena virus. Budi yang disalahkan karena tidak mengupdate antivirus. Data klien hilang, Budi dituding tidak membuat backup yang proper. Server down saat weekend. Budi yang diminta bertanggung jawab meski ia sedang cuti. Yang paling menyakitkan, rekan-rekan yang dulu sering meminta tolong kini bersikap dingin. Mereka berbisik ketika Budi lewat, lalu terdiam ketika ia mendekat. Di grup WhatsApp kantor, pesannya sering diabaikan. Ketika rapat, usulan-usulannya ditolak tanpa diskusi yang layak. Budi tidak pernah mengerti mengapa ia menjadi target semua kesalahan. Setiap malam ia memeriksa ulang pekerjaannya, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia bahkan lembur tanpa dibayar untuk membenahi sistem yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Kini, di koridor sepi dengan ancaman pemecatan di genggaman, Budi menyadari satu hal yang selama ini tidak ingin ia akui. Ia bukan hanya kambing hitam. Ia sengaja dijadikan kambing hitam oleh seseorang yang sangat ia percayai. Minggu pertama setelah pertemuan di koridor, Budi bekerja dengan lebih hati-hati. Ia mendokumentasikan setiap langkah kerjanya, menyimpan email sebagai bukti, dan bahkan merekam backup sistem setiap hari. Namun serangan terhadapnya justru semakin intensif. Rian, koordinator divisi yang selama ini ia anggap sebagai sahabat, mulai mempertanyakan setiap keputusan Budi di depan klien. Budi, kamu yakin sistemnya stabil? Soalnya track record belakangan, kata Rian dengan nada mengejek saat presentasi. Klien mengernyitkan dahi. Budi merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Dokumen-dokumen penting mulai menghilang dari komputer Budi. File yang kemarin masih ada, keesokan harinya lenyap tanpa jejak. Ketika ia melaporkan hal ini, Pak Hendro hanya menggelengkan kepala. Jangan cari alasan, Budi. Kamu harus lebih bertanggung jawab.
Yang paling menyakitkan terjadi ketika sistem payroll bermasalah di akhir bulan. Seluruh karyawan tidak bisa mengakses slip gaji mereka. Budi sama sekali tidak terlibat dalam pemeliharaan sistem payroll. Itu tanggung jawab divisi lain. Namun ketika para karyawan berkumpul di pantry, semua mata menatap Budi dengan penuh kemarahan. Gara-gara dia, gaji kita telat lagi, bisik seorang rekan kerja. Dia ini merepotkan sekali. Kapan dikeluarin sih? Budi berdiri sendirian di sudut pantry, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Tangannya gemetar sedikit. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Setiap hari rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Malam itu, Budi duduk di meja kerjanya yang sepi. Gedung kantor sudah sunyi, hanya suara kipas komputer yang berdenging pelan. Ia membuka email dan mengetik surat pengunduran diri. Jari-jarinya bergerak pelan di atas keyboard. Setiap kata terasa berat. Namun sebelum menekan tombol kirim, ia melihat foto keluarga kecil di sudut mejanya. Istri dan anaknya tersenyum dari balik bingkai. Mereka butuh penghasilan ini. Mereka percaya padanya. Budi menghapus draft email itu. Ia tidak akan menyerah semudah itu. Keesokan harinya, ketika Budi sedang memperbaiki komputer di ruangan arsip yang jarang dikunjungi, ia mendengar suara percakapan dari ruangan sebelah. Suara itu familiar. Rian dan Pak Hendro sedang berbicara. "Tinggal sedikit lagi, Pak. Budi pasti tidak tahan," kata Rian dengan nada puas. "Bagus. Setelah dia pergi, posisi koordinator divisi bisa langsung kamu ambil. Gajinya lumayan kan?" Tubuh Budi menegang. Jantungnya berdebar keras. "Tapi saya kasihan juga, Pak. Dia kerja keras." "Ah, Rian, di dunia bisnis, yang penting hasil. Budi terlalu polos. Dia tidak cocok naik jabatan. Kamu lebih strategis." Budi mendengar suara langkah kaki menjauh. Ia berdiri terpaku di antara rak-rak arsip yang berdebu. Tangannya mencengkeram obeng hingga buku-buku jarinya memutih. Selama ini ia berjuang melawan bayangan. Sekarang ia tahu siapa dalang di balik semua penderitaannya. Minggu berikutnya, Budi mulai bermain dengan aturan yang sama. Ia tidak lagi menjelaskan atau membela diri ketika dituduh. Sebaliknya, ia mengamati. Ia mencatat. Ia belajar. Setiap kali Rian mempertanyakan pekerjaannya di depan klien, Budi diam-diam merekam dengan ponselnya yang diletakkan di bawah berkas. Ketika file-filenya menghilang, ia sudah mempersiapkan backup di drive eksternal yang disembunyikan di rumah. Yang terpenting, ia mulai mengakses sistem perusahaan di luar jam kerja. Hak akses yang tidak pernah dicabut karena semua orang menganggapnya tidak berbahaya. Sore itu, saat memperbaiki server utama, Budi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Folder tersembunyi berisi email-email antara Pak Hendro dan beberapa vendor. Email yang menunjukkan markup harga yang tidak wajar. Email yang membuktikan komisi gelap. Email yang seharusnya tidak ada dalam sistem perusahaan yang bersih. Tangan Budi bergetar saat membaca satu persatu. Ternyata ada alasan mengapa ia harus disingkirkan. Posisi koordinator divisi memberi akses ke semua sistem finansial. Seseorang yang jujur seperti Budi bisa menemukan jejak-jejak korupsi ini tanpa sengaja. Keesokan harinya, rapat evaluasi bulanan berlangsung seperti biasa. Semua kepala divisi berkumpul di ruang konferensi. Budi duduk di pojok, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya selama berminggu-minggu. "Seperti yang sudah kita diskusikan," kata Pak Hendro sambil melirik Budi. "Ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk efisiensi perusahaan." Rian mengangguk dengan senyum tipis. Para kepala divisi lain menatap Budi dengan tatapan yang sudah tahu arah pembicaraan. "Budi," Pak Hendro memanggil namanya dengan nada formal. "Kontrak kerjamu tidak akan diperpanjang bulan depan. Ini keputusan terbaik untuk semua pihak." Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Budi mengangguk pelan. "Saya paham, Pak," katanya dengan suara tenang yang mengejutkan semua orang. "Tapi sebelum saya pergi, ada sesuatu yang perlu Bapak dan semua yang hadir di sini ketahui." Budi mengeluarkan laptop kecilnya.
Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard. Selama 3 minggu terakhir, saya mengumpulkan data ini. Layar proyektor menyala. Email-email antara Pak Hendro dan vendor mulai muncul satu persatu. Angka-angka yang tidak wajar. Komisi yang dicatatkan dalam kode-kode tersembunyi. Transfer-transfer yang tidak sesuai dengan laporan keuangan resmi. Wajah Pak Hendro berubah pucat. Rian terduduk dengan mulut terbuka. Data ini sudah saya kirimkan ke kantor pusat Jakarta, kata Budi dengan suara yang semakin mantap. Juga ke tim audit internal, dan untuk berjaga-jaga ke beberapa reporter yang saya kenal. Ruangan menjadi sunyi seperti kuburan. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Pak Hendro berdiri gemetar, tangannya meremas ujung kemeja. Kamu tidak bisa melakukan ini, Budi. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak. Menjaga sistem perusahaan dari ancaman. Budi menutup laptopnya dengan tenang. Sayangnya, ancaman terbesar ternyata datang dari dalam. 20 menit kemudian, security perusahaan menggiring Pak Hendro keluar dari gedung. Rian duduk termangu di kursinya, menatap kosong ke depan. Budi mengemas barang-barangnya dalam kardus kecil, seperti rencana awal. Tapi kali ini, ia melakukannya sambil tersenyum. Ketika berjalan menuju pintu keluar, ponselnya berbunyi. Pesan from nomor Jakarta yang tidak dikenalnya. Pak Budi, kami dari kantor pusat. Bisakah Bapak datang besok untuk pembicaraan penting? 2 minggu kemudian, Budi duduk di ruang rapat kantor pusat Jakarta yang megah. Lantai marmer mengkilap di bawah kakinya. 3 orang manajer senior duduk di seberangnya dengan wajah serius. Pak Budi, kata wanita berjas hitam di tengah. Laporan yang Anda kirimkan telah kami verifikasi. Kerugian perusahaan mencapai 800 juta rupiah dalam 3 tahun terakhir. Budi mengangguk diam. Tangannya dilipat rapi di pangkuan. Pak Hendro dan Rian telah diberhentikan dengan tidak hormat. Kasus ini akan kami lanjutkan ke jalur hukum. Wanita itu melepas kacamatanya. Yang ingin kami bicarakan adalah posisi Anda. Pria berkumis di sebelah kanannya membuka berkas. Kami menawarkan posisi manajer divisi IT untuk cabang Surabaya dengan gaji 3 kali lipat dari sebelumnya. Plus bonus atas temuan Anda. Budi terdiam sesaat. Suara klakson mobil dari jalan raya di bawah terdengar samar-samar. Terima kasih atas penawaran yang luar biasa ini, katanya pelan. Tapi saya sudah memutuskan untuk menolaknya. Ketiga manajer saling melirik dengan wajah terkejut. Saya sudah mendaftarkan perusahaan konsultan IT sendiri. Klien pertama saya adalah 3 perusahaan yang dulu bekerja sama dengan cabang lama kami. Budi tersenyum tipis. Mereka menghubungi saya setelah membaca berita penangkapan Pak Hendro di koran. Wanita berjas hitam mengerutkan dahi. Anda yakin dengan keputusan ini, Pak Budi? Selama bertahun-tahun saya bekerja untuk orang lain. Saya dihina, direndahkan, dijadikan kambing hitam. Budi berdiri dari kursinya. Tapi semua pengalaman itu mengajarkan saya satu hal penting. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit. Ketika seseorang mencoba mengubur Anda, pastikan mereka tidak tahu bahwa Anda adalah benih yang akan tumbuh lebih kuat. 3 bulan kemudian, papan nama Budi Solutions terpasang megah di depan kantor berlantai 2 di kawasan bisnis Surabaya. 20 karyawan muda bekerja dengan semangat di dalam ruangan ber-AC yang nyaman. Budi berdiri di balkon kantornya, melihat ke bawah. Di seberang jalan, gedung lama tempatnya dulu bekerja tampak sepi. Jendela-jendela gelap, papan disewakan terpasang di depan pintu masuk. Ponselnya berdering, pesan dari klien baru. Pak Budi, kami perusahaan ekspor dari Jakarta. Kami butuh sistem keamanan data yang tidak bisa ditembus. Anggaran tidak masalah. Kapan bisa bertemu? Budi tersenyum lebar. Jari-jarinya mengetik balasan dengan cepat. Sore itu, ia pulang ke rumah barunya dengan perasaan damai. Rumah sederhana tapi hangat, dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Di meja makan, istri dan anak-anaknya menunggu dengan senyuman. Makanan sederhana terhidang, tapi suasana penuh kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Bagaimana hari ini, Ayah? Tanya anaknya yang pertama. Budi menatap keluarga kecilnya. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, Ayah belajar bahwa kebaikan dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Mungkin prosesnya panjang dan menyakitkan,
tapi pada akhirnya, kebenaran akan menang. Ia mengangkat gelas air putih di hadapannya. Dan yang terpenting, ketika orang lain mencoba menjatuhkan kita, jangan balas dengan cara yang sama. Balas dengan menjadi versi terbaik dari diri kita. Pengkhianatan yang menyakitkan hari ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa esok hari, asalkan kita tidak kehilangan integritas dalam prosesnya.